Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Priyadani Salsadila dengan NIM 0509686993 dengan jurusan Sistem Informasi dari UPBJJ Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma karyawan dengan berdasarkan golongan dan jam lembur kerja. Adalah algoritma dalam bentuk flowchart dan sedukot kasus berikut. Di sini ada menyatakan bahwa sebuah perusahaan mempunyai 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Di sini juga ada pernyataan jika ada yang mengerjakan lembur. Nah, di sini ada disuruh menginput pada flowchart dan sedukot. Nah, langsung saja saya masuk ke flowchart. Pertama kita mulai. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya dalam perusahaan tersebut ada 2 input. Pertama input golongan dan input jam lembur. Pertama yang kita bahas adalah input golongan. Dalam perusahaan tersebut sudah terbagi menjadi 3. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Di mana golongan A itu mempunyai gaji pokok sebanyak 5 juta rupiah. Golongan B mempunyai gaji pokok sebanyak 6.500.000 rupiah dan golongan C itu mempunyai gaji pokok 9 juta rupiah. Setelah kita menginput golongan, maka kita turun untuk menginput jam lembur, di mana jika lembur 1 jam itu mempunyai upah lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30% dari gaji pokok. Lanjut ada kalau misalnya lembur 2 jam, upah lemburnya itu gaji pokok dikali 0,32 atau 32% dari gaji pokok. Terus kalau ada lembur 3 jam karyawannya, upah lemburnya itu gaji pokok dikali 0,34 atau 34% dari gaji pokok. Lembur 4 jam itu upah lemburnya gaji pokok dikali 0,36 atau 36% dari gaji pokok. Dan jika lembur 5 jam atau lebih, upah lemburnya itu gaji pokok dikali 0,38 atau 38% dari gaji lembur. Setelah kita inputkan tadi dari input golongan dan input lembur kerja, maka kita akan menghitung total penghasilan dengan cara menambahkan gaji pokok dan gaji lembur, maka itulah total penghasilannya. Dan berakhirlah inputan golongan dan input jam lembur di flowchart. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sedukot untuk kasus ini ya, sudah saya buat ini. Sebenarnya sama dengan flowchart tadi, cuman beda tampilan aja. Di sini ada start, di mana kita akan memulai 2 input tadi yaitu golongan dan jam lembur. Lalu di mana di sini membacanya dengan cara jika golongan sama dengan A maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Dan jika golongan sama dengan B maka gaji pokok sama dengan 6 juta setengah. Dan jika golongan sama dengan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000 rupiah. And if ini menunjukkan berakhirlah input golongan. Lanjutlah ke case jam lembur atau input jam lembur ya. Case pertama menunjukkan bahwa jika 1 jam lembur maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30% dari gaji pokok. Case yang kedua menunjukkan bahwa jika lembur hingga 2 jam maka upah lembur gaji pokok kali 0,32 atau 32% dari gaji pokok. Terus case yang ketiga, di mana jika kita lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34
Lalu case keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36% dari gaji pokok. Lanjut ke case yang kelima, jika lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Nah, end select ini merupakan pertanda bahwa berakhir input jam lembur. Lalu kita lanjut ke total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka itulah hasilnya. Lalu kita masuk ke sistematis ya. Jadi VART dan SEDUKOT itu adalah perhitungan yang dibuat secara sistematis, dan saya membuat ini sudah saya input ke Java. Nah, ini sudah saya atur di mana ini ya, tadi bagian golongan sudah saya masukkan di sini. Lalu jika golongan A ini saya masukkan di sini, jika golongan B maka gajinya segini, golongan C gajinya 9,5 juta, begitu. Lalu di sini ada menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Nah, di sini sudah saya pindahkan sesuai dengan SEDUKOT yang tadi. Inilah output penghitungan total penghasilan, di mana penghitungannya caranya gaji pokok ditambah gaji lembur, maka itulah total penghasilannya. Oke, kita langsung run ya, bagaimana hasilnya. Nah, setelah muncul seperti ini, misal ya kita contoh nih, pengen tahu ya golongan B. Jika jam lemburnya kita masukkan 2 jam, maka gaji total penghasilannya itu sekitar 8.580.000 rupiah. Nah, setelah kita input ke dalam Java, maka hasil dari program Java ini terhitung secara otomatis. Misalnya nih, kita masukkan golongan A dan jam lembur kita masukkan 2 jam. Maka total penghasilan sebanyak 6.600.000. Lalu, ketika gaji lembur dijumlahkan dengan gaji pokok untuk menghasilkan total penghasilan yang kemudian ditampilkan sebagai output. Dengan flowchart ini, sistem penggajian karyawan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami, serta menghindari kesalahan manual dalam perhitungan. Selanjutnya, pada flowchart dan SEDUKOT yang kami buat, proses ini berjalan secara sistematis. Sistem pertama-tama menunjukkan gaji pokok sesuai golongan. Kemudian, sistem mengecek jam lembur untuk menentukan persentase lemburnya. Setelah itu, sistem menghitung gaji lembur, lalu menambahkan dengan gaji pokok untuk mendapatkan total penghasilan. Nah, dalam praktikum ini, perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat penting. Yang pertama, proses perhitungan gaji menjadi otomatis dan cepat. Kedua, meminimalisir kesalahan manual. Yang ketiga, meningkatkan transparansi kepada karyawan. Sekian penjelasan mengenai algoritma mengenai gaji dan jam lembur.